karena tadi agak problem sedikit karena sinyal saja. Sebentar. Oke. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini tema kita adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Katakan bersama saya, hidup dalam kasih. Untuk bulan Februari ini ya. Jadi kalau yang masih jomblo-jomblo mau menyatakan kasih kita kepada pasangan kita, pastikan kita mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, gitu ya. Dan pernyataan kasih Allah dinyatakan dengan memberi anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi ketika kita bicara hidup dalam kasih, tentunya dasarnya, fondasinya adalah kasih Allah kepada kita. Mungkin saudara sering mendengar statement yang berkata, oh tidak ada perbuatan kita yang dapat memuaskan hati Allah lagi. Pengorbanan Kristuslah yang memuaskan hati Allah. Betul. Perkenanan kita karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sama seperti seorang ibu, ada Vivi yang menurut schedule seharusnya hari ini melahirkan, cuman nggak tahu apakah hari ini jadi atau enggak, belum tahu, kita doakan saja. Nah, jadi ketika Vivi nanti melahirkan, prosesnya bukan hanya sekedar, oke, setelah lahir selesai, maka otomatis anakku akan besar sendiri. Enggak. Waktu anak Vivi nanti lahir, dia punya dorongan untuk hidup sebagai seorang manusia. Saudara, otomatisnya itu di sana, tapi dia harus dirawat, dibesarkan, dan sebagainya. Nah, tahukah saudara bahwa kekristenan itu berbicara tentang hubungan? Hubungan itu pasti dua arah. Bukan kasih Allah kepada kita saja, tapi karena kasih Allah kepada kita yang begitu besar, kita meresponinya. Kalau orang merasakan kasih Allah tapi nggak ada respon dan tetap malas-malasan hidup dalam dosa, saya rasa dia belum mengalami kasih Allah. Kasih Allah itu akan mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Allah. Surah Yohanes pasal 13 ayat 34, kita lihat. Yohanes pasal 13 ayat 34, saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Tuhan memberikan kita perintah untuk saling mengasihi satu sama lain, tapi dasarnya adalah kasih Allah kepada kita. Dikatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita mau saling mengasihi satu sama lain, yang harus menjadi patokan kita, dasar kita adalah kasih Allah kepada kita. Bagaimanakah kasih Allah kepada kita? Allah menerima kita apa adanya, tanpa syarat. Kasih Allah kepada kita mengampuni seluruh kesalahan kita. Jadi waktu kita mau mengasihi sama kita, menerima orang lain apa adanya, mengampuni kesalahan orang lain. Makanya kalau kita bicara kekristenan ini sungguh luar biasa. Bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Mengasihi musuh kita, berdoa buat musuh kita, berkati musuh kita. Tanpa seseorang mengalami kasih Allah, dia tidak mungkin bisa mengasihi sesamanya dengan seperti Kristus telah mengasihi dirinya. Makanya kesadaran kita akan kasih Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting dan terutama, saudara. Makanya kita yang sudah menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena kasih karunia Allah, karena anugerah Tuhan, itu sungguh luar biasa. Nah, sebagai
respon kita terhadap kasih Allah, karena kekristenan itu berbicara hubungan kedua belah pihak, saudara. Makanya saudara, kalau saudara tidak mengerti bagaimana mengasihi Allah, Alkitab mencatat kalau saudara perhatikan ada dosa mendukakan Roh Kudus. Ada dosa memadamkan roh, saudara. Roh Kudus itu pribadi. Dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya disebut dengan pribadi. Kalau pribadi itu ciri khasnya punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Handphone saya bukan pribadi. Karena dia nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, nggak punya kehendak. Kalau binatang itu dia hanya punya insting, saudara. Dia tidak punya roh di dalamnya. Nah, kalau kita ini adalah manusia roh yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak, kita ini adalah pribadi juga. Roh Kudus adalah pribadi. Makanya bisa tercipta hubungan. Ada saling menyukakan dan bisa saling mendukakan, saudara. Tentunya Roh Kudus tidak akan mendukakan kita karena dia Tuhan yang sempurna, dia penuh dan kasih karunia. Tapi yang ada kemungkinannya kitanya yang bisa mendukakan dia. Makanya saudara ketika mempelajari firman jangan sepenggal. Saudara jangan berkata gini, oh karena Kristus aku nggak bisa mendukakan Roh Kudus lagi. Tetap bisa. Namun itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara karena saudara telah ditebus oleh darah Kristus yang membuat saudara benar di mata Tuhan, yang membuat saudara sempurna di mata Tuhan, yang membuat saudara berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah karena pengorbanan Kristus. Jadi karena pengorbanan Kristuslah kita lahir baru seperti seorang anak. Tapi anak dengan Bapa, makanya Yesus menggambarkan pribadinya, hubungan Allah itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, masing-masing punya perasaan, punya kehendak, punya keinginan. Nah, kalau nggak ada ini, maka nggak bisa, kalau kita nggak bisa mendukakan Bapa lagi, berarti dia nggak punya perasaan lagi. Makanya Roh Kudus itu bisa didukakan. Bagaimana saudara hidup, itu akan mempengaruhi saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, kalau saudara tidak mengerti kebenaran, kalau saya mencintai istri saya harus mengerti apa yang ada dalam isi hatinya. Untuk saya melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Ini bukan untuk keselamatan lagi. Ini berbicara keintiman antara Allah dengan kita. Semakin saudara mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, saudara, maka semakin saudara menikmati hubungan yang tak terbatas dengan dia. Makanya kita nggak boleh membohongi diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita jatuh dalam dosa, kita menyadari bahwa kita punya pengantaran agung. Yaitu satu hal saudara, Roh Kudus berduka ketika saudara hidup dalam dosa atau jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang bapa yang ingin anaknya itu menderita. Pelajari bersama-sama berdasarkan bentuk kasih kita kepada Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri memberitahu kita, kalau kita mengasihi Allah itu bagaimana? Tentunya banyak ayat yang menyatakan, jika engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku, dan sebagainya. Tapi mari kita pelajari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes. Saudara perhatikan, Yesus memanggilnya Simon, anak Yohanes. Padahal, Yesus sudah memberikan dia nama Petrus. Ada apa? Kenapa dia panggil Simon? Bisa saja itu panggilan biasa buat Petrus yang masih dipanggil Simon dan sebagainya. Cuman saya melihatnya dari sisi lain. Kita baca dulu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Satu kali, saudara. Yang kedua, kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba.
gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pertanyaan Tuhan Yesus ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau saudara perhatikan, kitab Yohanes, pasal terakhirnya, pasal berapa? Pasal 21 bukan? Mari saudara lihat kitab Yohanes. Ada berapa pasal? 21 pasal. Perjumpaan Yesus dengan Petrus ini setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga. Nah, untuk Petrus, kalau saudara sadarin, pertama kali Yesus bangkit, sampaikanlah pesan kepada Petrus. Dan di bagian akhir sebelum Yesus naik ke surga, dia berbicara lagi kepada Petrus. Kenapa hal itu dilakukan oleh Yesus? Saudara tentu tahu kisah sebelum penyaliban Yesus. Coba saudara buka Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33, saudara perhatikan. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wow, kelihatannya luar biasa sekali ya. Aku sekali-kali tidak. Tapi saudara tentu tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi setelah itu adalah Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Makanya waktu Yesus bangkit, Yesus mengingatkan Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku seperti pernyataanmu sebelumnya itu loh. Saudara, pernyataan Petrus yang katanya imannya tidak akan tergoncang itu loh. Saudara, ungkapan kasih itu tidak sekedar di bibir. Waktu Petrus menjawab bahwa Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Jawab Petrus kan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus nggak berkata, bagus, makasih Simon, aku juga mengasihi engkau. Selesai. Enggak. Saudara tentu tahu, kalau seorang sudah menyatakan cintanya, menyatakan komitmennya, menyatakan janjinya, pernyataannya bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus, dan yang terjadi adalah dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan dia meninggalkan Yesus, apa yang terjadi? Dia akan merasa terintimidasi, dia akan merasa bersalah, dia akan merasa enggak layak. Tapi kebangkitan Yesus untuk memulihkan kondisi Simon, pengakuan Simon bukan untuk Yesus saja sebenarnya, tapi pengakuan Simon ini untuk menyadarkan Simon, menyadarkan si Petrus. Pertanyaan Yesus bukan Yesus mencari pujian, bukan, tapi menyadarkan Petrus. Dia ingatkan, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan ketika engkau gagal mengasihi aku, apakah engkau masih mengasihi aku? Saudara, ini menjadi pertanyaan yang penting untuk kita sadari bahwa Tuhan mengasihi kita dalam segala keadaan. Tapi kitanya yang seringkali merasa gagal untuk mengasihi Tuhan. Tapi saya mau beritahu saudara, kegagalan saudara untuk mengungkapkan kasih saudara kepada Tuhan, baik itu melalui perkataan saudara, melalui tingkah laku saudara, itu tidak akan pernah menghentikan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Dia ingin saudara memiliki satu keyakinan penuh bahwa dalam diri saudara ada kasih Tuhan dan saudara dapat mengasihi Tuhan. Dan yang menariknya saudara, waktu Petrus mengungkapkan kasihnya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Yesus nggak langsung diam, oke, makasih Petrus, aku juga mengasihi engkau. Enggak. Tapi Yesus memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau dalam Alkitab kita, Alkitab biasa, saudara, gembalakanlah domba-dombaku itu 3 kali dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Padahal dalam bahasa Yunani-nya berbeda-beda. Yang pertanyaan pertama itu, dijawab gembalakanlah itu dalam bahasa Yunani-nya adalah bosko, artinya beri makan domba-dombaku. Jadi seorang gembala itu bertanggung jawab memberi makan domba-dombanya. Saudara-saudara yang para suami yang saya sebut dengan bapak rohani, saudara adalah gembala bagi keluarga saudara. Salah satu tanggung jawab saudara dan saya adalah beri makan keluarga kita. Makanan rohani. Ini yang seringkali dilupakan. Nah, bagaimana kita bisa memberi makanan rohani kalau kita nggak punya makanan rohani? Makanya saya konsentrasi penuh untuk memperlengkapi saudara, untuk saudara bisa memahami kebenaran firman dengan benar secara keseluruhan. Kemarin saya ada share di grup baca Alkitab aplikasi baru. Itu My Sabda, bagus. Saya lihat, wah, ini aplikasi yang sudah lama saya cari. Kenapa? Dia ada interlinear dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Dan dia kalau belajar bahasa Yunani ada yang namanya parsing. Parsingnya itu di sana ada semua. Wah, bagus sekali ini. Makanya saya rindu saudara bersama-sama belajar. Jangan belajar cuma sekedar baca buku orang. Sehingga statement orang saudara jadikan prinsip dalam hidup, padahal konteksnya saudara lupakan. Saudara, belajarlah melihat kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip memahami Alkitab dengan benar. Sehingga kita mendapatkan prinsip yang benar dalam hidup kita, kebenaran yang seutuhnya. Nah, saudara, pertanyaan Yesus kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kalau yang pertama dia pakai, Simon, apakah engkau agape sama aku? Agape itu kasih Allah kepada kita, kasih yang tulus tanpa syarat. Simon, apakah engkau agape sama aku? Kedua juga, apakah engkau agape sama aku? Yang pertama itu Simon menjawab, benar Tuhan, kau tahu aku pilio. Saudara tahu? Agape, pilio, eros, tahu ya? Kasih itu ya dalam bahasa Yunaninya kan. Eros biasanya digambarkan sebagai kasih suami istri, pilio, kasih kepada sesama, kepada orang tua, kepada saudara, dan sebagainya. Kalau agape itu digambarkan sebagai kasih Allah. Sederhananya begitu. Nah, waktu Yesus bertanya, Simon, apakah kau agape sama aku? Petrus menjawab, aku benar Tuhan, engkau tahu aku pilio sama kamu. Yang kedua, Simon, apakah engkau agape sama aku? Mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi gitu. Tapi Simon jawab, engkau tahu aku pilio sama kamu. Yang ketiga, yang membuat Simon menangis itu, karena pertanyaan ketiga, Yesus berkata, Simon, apakah engkau pilio sama aku? Bukan agape lagi. Satu, Simon bisa mengasihi Yesus seperti mengasihi sama. Tapi Yesus mengasihi dia sebagai agape. Dan akhirnya Yesus menurunkan mengikuti, oke, sekalipun kamu pilio sama aku tak mengasihi engkau. Wow, itu luar biasa, saudara. Nah, saudara, kata gembalakanlah domba-dombaku yang kedua, yang dipakai dalam bahasa Yunaninya adalah poimaino. Poimaino itu berarti memelihara. Gembalakanlah domba-dombaku, pelihara domba-dombaku, peliharalah itu pasti memberi makan, memerintah, mengatur, memenuhi kebutuhan jiwanya. Domba-dombaku. Lalu pertanyaan Yesus yang ketiga yang dijawab dengan gembalakan domba-dombaku sama dan yang pertama, beri makan domba-dombaku. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Bagaimanakah bentuk kasih kita kepada Allah berdasarkan kisah ini. Soalnya waktu Simon bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, engkau tahu, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sekalipun yang ketiga dia tetap pilio karena Yesus menurunkannya, cuman saya nggak konsentrasi ke sana lagi. Tapi yang sama, itu kalau dibahas itu menjadi satu topik yang sangat menarik sekali. Cuma maksud saya begini, apakah engkau mengasihi aku? Yesus ketika Simon menjawab, ya benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi kamu.
Yesus gak diam saja. Apa yang dia lakukan? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Saudara tentu tahu bahwa kasih itu bukan hanya di bibir. Orang yang mengalami kasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pasti nyata lewat perbuatannya. Nah, Yesus sedang menyatakan isi hatinya kepada Simon. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah bentuk kasih Simon kepada Allah. Itulah bentuk kasih kita kepada Allah yang Tuhan inginkan. Jadi hal yang pertama, kalau kita mau mengetahui bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan, yang pertama kita harus mengerti isi hati Tuhan terlebih dahulu. Isi hati Tuhan apa sih? Jiwa-jiwa. Katakan bersama saya, mengerti isi hati Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Jiwa-jiwa. Kita tidak dapat mengasihi Allah kalau kita tidak mengerti isi hatinya. Kalau kita mengerti isi hati seseorang, maka kita bisa melakukan segala sesuatu yang menyukakan orang tersebut karena kita mengasihi dia. Betul ya? Dan kita juga bisa menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut. Sama. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita mengerti isi hati Tuhan, maka sebagai ungkapan kasih kita, kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita dan menghindari hal-hal yang Tuhan gak mau dalam hidup kita. Isi hati Bapa bukanlah cuma sekedar saudara selamat. Tapi isi hati Bapa di surga, isi hati Tuhan Yesus, supaya saudara bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah ke arah kesempurnaan Kristus. Supaya saudara menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Saudara memuliakan Allah. Itu isi hati Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Allah? Kita harus tahu bagaimana cara hidup orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kalau saya, saudara, kasih handphone canggih kepada istri saya, dia tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya, maka handphone ini nggak ada gunanya. Kalau saudara biasa kasih handphone canggih kepada orang-orang yang tua, saudara, yang cuma bisa telepon dan SMS, dan dia tidak tahu cara menggunakannya, maka handphone itu mungkin milik dia, tapi nggak akan maksimal dipergunakan. Sama dengan hidup kita. Karena kasih karunia Allah, segala sesuatu telah diberikan dalam hidup saudara dan saya. Ada hikmat Tuhan, ada pengurapan, ada kuasa Tuhan. Tapi kalau saudara tidak menyadari kebenaran bagaimana hidup dalam keselamatan, bagaimana hidup dalam kasih karunia, bagaimana saudara menggunakan kuasa Tuhan, maka hidup saudara dan saya tidak akan maksimal. Makanya kenapa? Tuhan tahu kalau handphone ada buku panduannya. Kalau hidup saudara dan saya, buku panduannya Alkitab. Makanya kita perlu merenungkan firman terus setiap hari. Kita pikir kita sudah tahu. Itu dia big problemnya, termasuk diri saya. Saya bukan berkata kepada saudara, termasuk diri saya. Saya pikir saya sudah tahu, tapi ketika kita baca Alkitab, ketika kita merenungkan firman, ternyata apa yang kita tahu itu kurang sempurna. Waktu kebenaran dibukakan, oh ternyata luar biasa sekali Alkitab ini. Oh ternyata hidupku ini bisa juga untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, jadi berkat begini, tahapannya begini. Jadi karena ada panduannya, karena ada Alkitab yang kita pelajari bersama, kita renungkan terus, saudara ikut baca Alkitab, ayo terus semangat, saudara. Maka saudara akan menemukan bahwa Tuhan memanggil saudara untuk melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat. Tapi kalau saudara mau menggunakan handphone canggih hanya untuk telepon dan SMS saja, nggak mengerti cara panduannya untuk menggunakan yang lain-lain, ya itu pilihan hidup. Itu pilihan hidup, saudara. Tapi mari saya ngajak saudara untuk kita bersama-sama untuk memahami ini dengan benar. Memahami hidup saudara dengan benar. Jadi yang pertama, bentuk kasih kita kepada Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Bagaimana mengerti isi hati Tuhan? Lewat firman. Maria memilih bagian yang terbaik yang nggak bisa diambil daripadanya. Dia duduk diam mendengarkan.
mendengarkan. Banyak orang sudah nggak mau mendengar karena merasa sudah tahu. Itu dia big problem. Dan bahkan ketika dia mendengar kebenaran, dia jadi komentator. Sudah. Oh ini kan nggak gini, ini nggak gini. Dia paksa dalam pikiran dia. Padahal dia ketika kita mendengarkan firman, ketika kita baca firman, kita harus ngikutin jalur ceritanya. Saudara, yuk kita bersama-sama belajar mengerti isi hati Tuhan. Katakan bersama saya, mengerti isi hati Tuhan. Yang kedua, saudara, bentuk kasih kita kepada Tuhan, menggembalakan domba-domba Allah. Saudara, jelas Yesus menyatakan isi hatinya, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi sebagian kekristenan, ketika bicara tentang kekristenan, saudara, orang banyak suka bicara tentang berkat, hidup berkelimpahan. Tapi mari kita mengerti, sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan, adalah menggembalakan domba-domba Allah. Hanya orang yang tidak hidup bagi dirinya sendiri lagi yang bisa menggembalakan domba-domba Allah dengan benar. Saudara, kita tahu ada 5 jawatan: penginjil, nabi, rasul, guru, gembala. Saya menyadari sekarang bahwa penggembalaan ini adalah pelayanan seumur hidup sampai Tuhan memanggil. Sama seperti orang tua, belajar mengasihi anaknya, mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Itu adalah panggilan seumur hidup sampai Tuhan memanggil kita atau Tuhan memanggil anak kita duluan. Itulah pelayanan pengembalaan. Pelayanan pengembalaan itu bukan karena enak saja, bukan. Tapi kadang, makanya saudara tahu kisah anak yang terhilang, seorang bapak, saudara, memang ketika anaknya itu terhilang, bapak nggak nahan loh. Bapak nggak nahan. Karena dia tahu anak kalau sudah mau pergi, mau berjalan sesukanya sendiri, sudah nggak bisa ditahan lagi. Apalagi dia sudah dewasa. Namun apa yang terjadi ketika anak itu kembali? Hati bapak itu tetap mengasihi, menerima, dan memulihkan segala sesuatunya. Isi hati Tuhan itu luar biasa, saudara. Saudara akan mengerti isi hati Tuhan ketika saudara belajar menggembalakan. Ketika anak-anak rohani saudara error, ketika saudara merasa anak-anak rohani saudara ini, saudara sudah berikan yang terbaik, disalah mengerti dan sebagainya, saudara akan mengerti hati Bapa itu bagaimana. Makanya hubungan kita dengan Allah juga seperti itu, seperti Bapa dengan anak. Hubungan kita dengan sesama juga. Hubungan sebagai saudara, keluarga kerajaan Allah, saudara. Kalau kita mengembalakan, pastikan kita mengerti bahwa menggembalakan itu berarti memberi makan domba-domba. Mengembalakan itu berarti memelihara. Memelihara itu berjaga-jaga atas domba-domba kita. Berdoa buat domba-domba kita. Ada saat-saatnya. Saudara sebagai seorang gembala atau sebagai bapak rohani, saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti anak terhilang itu ketika mau pergi. Saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Ada saat-saatnya gembala atau bapak tuh hanya bisa berdoa. Mungkin menangis di kaki Tuhan. Saudara ketika anaknya itu pergi. Dan saya percaya dalam kisah anak terhilang, bapak itu benar-benar pilu. Makanya ketika anak terhilang itu mau pulang dari jauh. Alkitab catat ketika masih jauh. Bapak itu telah melihat. Dan karena dia anak, bapak itu mengenalinya. Dan yang dahsyatnya, yang berlari itu adalah bapak. Saudara, itulah hati seorang bapak, hati seorang gembala yang merindukan untuk bersama-sama dan anaknya, membesarkan anak-anaknya, mewariskan segala yang ada pada bapak kepada anak-anaknya. Kalau saudara mengerti ini, sungguh luar biasa. Saudara. Ada warisan yang diberikan oleh seorang bapak pada anak-anaknya. Saudara, misalkan saya bukan takut nggak dipanggil, bukan takut untuk dipanggil Tuhan. Panggil Tuhan tuh nikmat, enak. Tapi kita pikirkan apa? Apakah anak-anak kita ini sudah mengenal Tuhan dengan benar? Kan enaknya kan begini, ketika kita dipanggil Tuhan tuh anak-anak kita tuh sudah lulus kuliah, punya pekerjaan baik, menikah, mengenal Tuhan dengan benar, maka kita berkata, Tuhan, terima kasih aku siap. Kita melihat anak-anak kita hidup dalam panggilan, wah kita siap gitu kan. Tapi ketika anak-anak kita masih kecil, untuk dipanggil Tuhannya kita siap, tapi kita
Hidup di dunia ini kan demi anak-anak kita. Saya nggak tahu dengan saudara hidup di dunia demi apa? Kalau saya punya anak, saudara, demi anak-anak inilah nantinya kita berdoa, Tuhan berikan aku kesempatan lebih panjang untuk bisa melihat anak-anakku bertumbuh dalam Engkau, bekerja, menikah, dan melayani Tuhan. Kalau sudah itu kita lihat, aku siap Tuhan. Kan begitu, hati seorang bapa, hati seorang gembala itu kan begitu. Warisan rohani, kalau ada warisan jasmani, semua kita berikan sama anak kita kok. Betul ya? Nah, gembalakanlah domba-dombaku, Alkitab bilang. Coba kita lihat Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Jadi pengembalaan itu proses dua arah, bukan satu arah. Mengasihi Allah, hidup dalam kasih itu juga proses dua arah. Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah. Sekali lagi, saudara, konteks keselamatan saya sudah jelaskan pada saudara, tapi bagaimana saudara menikmati keintiman dengan Tuhan, itu yang penting. Ketika saudara mengerti isi hati Tuhan, saudara akan melakukan apa yang Tuhan mau. Yohanes 10:14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi gembala mengenali domba, memelihara dombanya, memberi makan, merawat, dan menjaga, memimpin domba-dombanya. Tapi domba mengenal suara gembalanya dan mengikuti gembalanya. Begitulah. Kenapa Tuhan nggak pakai, begitulah cara Tuhan menggembalakan. Kenapa Tuhan nggak pakai kambing yang digembalakan? Di Israel apa nggak ada kambing? Ada. Kenapa Tuhan pakai domba? Domba itu dia bisa masuk dalam kubangan yang sama berkali-kali. Makanya gembala menuntun dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Supaya gembala itu tidak jatuh, tidak terhilang, dan sebagainya. Tidak mengalami penderitaan di sana. Domba itu mendengar suaranya. Kalau kambing bukan. Kalau menggembalkan domba, waktu kami ke Israel, gembalanya datang, kita mau panggil dombanya, orang luar nggak bisa. Tapi ketika gembalanya yang panggil, saudara, domba-domba itu datang. Domba mengenal suara gembalanya. Ada yang mau memalsukan pun nggak bisa. Karena domba mengenal suara gembalanya. Makanya bukan satu kebetulan Tuhan mengilustrasikannya sebagai gembala dan domba. Nah, sebagai domba, saya ingin berpesan pada saudara, jadilah domba-domba yang baik. Yang belajar mendengarkan suara gembala, saudara. Ibrani pasal 13 ayat 17, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudara, sebagai orang tua, contoh, anak saudara mau sekolah, saudara pasti mempertimbangkan kan mana sekolah yang terbaik, betul kan? Ketika saudara berusaha memilih sekolah yang terbaik, lalu anak saudara nggak mau, problem nggak? Sama dengan pasangan hidup. Kenapa kita memilih pasangan hidup? Kalau saya tetap harus persetujuan orang tua. Jangan melanggar orang tua. Hormati orang tua, hargai orang tua ketika mereka masih ada, masih bisa bersuara atas kita. Kenapa? Karena orang tua diberikan Tuhan otoritas untuk merawat, menjaga kita. Berjaga-jaga atas jiwa kita. Kalau orang tua bilang jangan, janganlah. Kan begitu kan? Saudara jadi orang tua tentu itu juga harapan saudara. Waktu anak saudara nurut, saudara sudah memberikan yang terbaik, saudara akan melakukannya dengan gembira, dengan hati yang senang. Tapi kalau anak saudara nggak nurut, saya mau beritahu saudara, itu tidak mendatangkan keuntungan bagi anak itu. Karena orang tua selalu memilih yang terbaik. Kadang yang jadi problem dalam hidup saya, sudut pandang orang tua yang terbaik sama sudut pandang kita tuh berbeda. Kita merasa lebih pintar daripada orang tua kita. Sehingga kita selalu berkata, orang tua kita itu kolot, enggak pengertian.
ketinggalan zaman dan sebagainya. Ya, mungkin dan teknologi dan sebagainya bisa terjadi, tapi hatinya tetap yang terbaik buat saudara. Saudara, yuk kita belajar mengasihi Tuhan. Salah satu bentuknya adalah mengembalakan domba-domba. Makanya saya berdoa supaya saudara terus bertumbuh dalam Tuhan, membimbing 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang, punya anak rohani. Nggak harus banyak, karena seorang menggembalakan benar-benar menggembalakan yang benar. Tentunya ini bukan seperti gembala upahan ya, orang upahan ya, bukan. Yang menggembalakan karena upah, buka gereja supaya bisa hidup dari sana dapat upah. Bukan. Penggembalaan itu bicara calling dan panggilan dari hati saudara untuk memperhatikan 2-3 orang dengan kasih, saudara menerima, membimbing betul-betul dengan kasih Tuhan. Saudara akan merasakan bagaimana isi hati Bapa ketika saudara punya anak-anak rohani. Kadang anak-anak rohani itu kurang mendengarkan saudara, lebih percaya ini itu. Sebagian gembala berkata begini, aduh pusing aku punya jemaat begini. Justru karena jemaat masih belum bertumbuh, itulah fungsinya gembala. Kalau semua sudah baik-baik, ya nggak perlu gembala. Masa kasarnya gitu. Tapi kadang kita nanti ketika saudara menggembalakan, saudara akan mengerti. Ketika saudara menggembalakan, aduh seperti saudara punya anak, stres mikirin anak, doa. Kadang air mata mengalir. Saya rasa orang-orang tua yang sudah senior-senior tahu ya. Mungkin Pak Andi, kemudian Jenny. Ada saat-saatnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kita terbatas. Tapi kita punya gembala agung, Yesus Kristus namanya, amin. Ketika kita sudah berusaha memberi makan, merawat, menjaga, berjaga-jaga atas jiwa-jiwa orang yang Tuhan percayakan pada kita, kita sudah berdoa. Kita ngerasa nggak mampu, ingat, ada gembala agung, ada penolong kita. Jangan menyerah, jangan putus asa di sana. Ya, tentunya kita hanya bisa menggembalakan orang yang mau digembalakan. Makanya gembalakanlah domba. Domba ini mendengar dan mengikuti dan sebagainya. Tapi kadang ada domba yang memang sudah terpencar gitulah. Di sanalah gembala mencari domba. Mencari domba-domba yang terhilang. Gitu ya. Yang pertama, untuk kita bentuk kasih kita kepada Allah, belajarlah mengerti isi hati Tuhan. Belajar duduk diam. Yuk sama-sama kita belajar firman. Ya, sungguh saya akhir-akhir ini mungkin 1-2 tahun terakhir ini sangat diberkati dengan firman. Saya merasakan wow, benarlah firman yang berkata sampai menembus sampai ke tulang, ke sumsum, saudara, yang memisahkan jiwa dan keinginan kita itu. Itu benar-benar. Dan kita akan dimurnikan oleh firman. Itu benar-benar terjadi, saudara. Waktu kita mau mengkhususkan hati saja diam, saudara, akan banyak perubahan terjadi pada kehidupan kita ketika kita belajar mengerti isi hati Tuhan. Bukan hanya mengerti, tapi kita setelah mengerti, kita mau menghidupinya dengan cara bagaimana menggembalakan domba-dombanya. Memperhatikan, sudah hidup bukan diri kita lagi, hidup bagi orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita. Yang ketiga, saudara, saya waktu itu berpikir, apa kaitan mengasihi Tuhan dengan mengembalakan domba-dombanya ya? Kenapa? Apa kaitannya? Saya pikir-pikir. Saudara, ketika kita menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan memberikan hidup kita kepadanya. Nggak ada lagi kok yang kita inginkan. Kita akan menjadi orang yang mudah mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Seorang menjadi orang yang mudah diatur, digembalakan dengan potensi ilahi dalam hidup saudara. Ternyata seorang gembala itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa? Dia memberikan hidupnya bagi Tuhan dengan cara melayani sesama. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang yang mengasihi Tuhan akan memberikan hidupnya sepenuhnya. Ia tidak hidup lagi bagi dirinya sendiri. Penyerahan hidup melahirkan kesabaran dalam hidup kita. Ketekunan. Ketika seorang menggembalakan,
orang-orang, 2-3 orang, entah itu teman kantor saudara, yang saudara doakan, yang Tuhan taruh dalam hati saudara, dan orang tersebut juga punya connect dengan saudara. Saudara doakan, ada orang-orang yang benar-benar sangat saudara kasih walaupun dia bukan saudara dan sebagainya. Saudara berdoa, saudara berjaga-jaga, saudara memperhatikan hidupnya, membimbing dia, saudara akan menjadi seorang yang sabar dan tekun di sana. Karena ada kasih Tuhan dalam hidup saudara. Karena saudara sudah hidup dengan memberikan hidup saudara kepada Tuhan, tidak lagi untuk diri sendiri. Saudara, gembala itu bukan sekedar status jabatan. Oh, panggil saya Bapak Rohani, Dedi, kemudian apa, Papi, Mami, dan sebagainya. Bukan. Tapi bicara tentang hubungan yang alami tercipta kedua belah pihak. Jadi jangan haus dengan sebutan Papi, Mami, Dedi, apalagi nggak ngerti lah apa lagi. Gembala itu digerakkan oleh kasih, bukan pengakuan. Tapi semakin saudara mengalami kasih Tuhan, semakin saudara, Tuhan, aku mau memberikan hidup, aku mau melayani dia, Tuhan. Kalau tahu aku nggak mampu, aku terbatas. Makanya berkali-kali mungkin kita gagal. Petrus gagal dari pengakuannya, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi dia menyangkal Yesus dan meninggalkan Yesus saat itu. Tapi Tuhan tetap mengasihinya. Saudara, jangan batasi diri saudara dengan pola pikir saudara. Aku nggak bisa, atau merasa, aku cocoknya yang begini-begini. Serahkan aja sama Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu mengalir, mendorong saudara. Saudara buka mata saudara, beri respon yang baik akan dorongan Roh Kudus, akan firman yang berbicara kepada saudara, taat kepada dia, maka tercipta hubungan yang indah dengan Tuhan, dan tercipta hubungan yang indah dengan anak-anak rohani saudara. Saudara, Yohanes pasal 21 ayat 18, kita kembali tadi. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Saudara perhatikan, muda dan tua ya. Tua mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Orang-orang yang sudah tua itu mengerti hidupnya bukan untuk dirinya lagi. Ada yang ke-19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara tentu tahu bahwa Petrus mati sebagai martir, disalib terbalik, saudara, ketika dia tua. Dia menyerahkan seluruh hidupnya. Seorang yang bertumbuh semakin dewasa rohani, tidak hidup buat dirinya lagi. Semakin dia menyerahkan hidupnya, melayani Tuhan. Terus belajar taat, nurut sungguh-sungguh. Karena ada orang yang berjaga-jaga atas jiwa saudara dan saya. Itu prinsip hidup yang saya pegang dari dulu, saudara. Ketika saya mulai dibimbing, ketika saya mulai dibapain, belajar taat di sana. Memang tidak mudah karena kita punya pola pikir sendiri, jalan pikir sendiri, dan sebagainya. Makanya dulu Kobudi sempat bilang, kamu perhatikan ya, pengajar kasih karunia yang bukan gembala sama yang gembala itu pasti berbeda. Apa yang diajarkan pasti berbeda. Kenapa berbeda? Kalau pengajar kasih karunia yang bukan gembala, dia pokoknya ngambil satu prinsip, udah hajar semua orang, kadang yang error-error ini bahaya, saudara. Tapi kalau yang gembala, dia mengerti bagaimana hidup dalam kasih karunia. Dia membimbing orang untuk hidup dalam kasih karunia, bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus. Hari demi hari, saudara, sampai Tuhan memanggil. Bagaimana membimbing orang untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Saudara, hari demi hari. Bukan sekedar seminar, statement keluar, dong, selesai. Bukan. Tapi hari demi hari membimbing bagaimana memberi hidup kepada Tuhan. Membimbing anak-anak rohaninya bagaimana memberi hidup kepada Tuhan. Saudara, memberi hidup kepada Tuhan itu berarti kita tidak hidup bagi diri kita sendiri lagi. Ketika kita berbicara tentang memberi,
pasti kita bicara tentang hidup kita, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uang kita, dan sebagainya. Berapa waktu yang lalu saya sharing sama Kofunik, sama istri saya juga di kantor, bersama-sama kami sharing. Kami belajar melihat ayat berdasarkan konteks. Saudara, saya ada share ini di Facebook karena ini sangat memberkati saya pribadi. Kenapa sih banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya ekonominya begitu-gitu saja, tidak mengalami pengembangan, tidak mengalami penambahan, Saudara. Saya ingin mengajak Saudara bicara tentang benih yang ditabur berdasarkan firman. Secara cepat saja, kalau Saudara mau lihat ayat-ayatnya, Saudara bisa lihat di Facebook saya. Yang pertama, benih yang ditabur yang menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, itu adalah benih firman. Matius 13 ayat 23 itu bicara tentang benih firman, Saudara. Jadi Saudara jangan kaitkan dengan yang lain, jangan Saudara kaitkan dengan persepuluhan dan sebagainya. Itu benih firman. Jelas konteksnya itu benih yang ditabur yang menghasilkan buah dalam hidup Saudara adalah benih firman. Makanya pesan saya, taburlah benih firman dalam hidup Saudara. Taburlah Injil terus dalam hidup Saudara. Yang kedua, ketika kita bicara tentang uang, coba Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Coba Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara perhatikan konteksnya ini bicara tentang harta. Kalau bicara tentang harta, jangan saudara masukkan konteks rohani. Oh, itu harta rohani. Enggak, kalau kita bicara harta, ya biarkan. Kebenaran itu terbuka atas saudara dan saya. Itu memang berbicara tentang harta. Waktu saudara menyebar harta, artinya menabur benih harta, maka saudara akan diberkati pula. Lalu kita lihat lagi, kemana kita menabur harta kita? 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Saya ingin membahas ini, saudara. Kenapa? Karena ini luar biasa sekali. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Saudara ingat, ini dikatakan setelah berbicara tentang menabur. Malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah. Oke, sampai sana saja. Nanti saudara mau baca di rumah sampai ayat-ayat berikutnya, itu bagus sekali, saudara. Mari kita lihat konteksnya. Konteksnya ini bicara tentang apa yang ditabur? Uang. Kalau saudara lihat dari ayat 1 sampai yang ke-5, itu berbicara pengumpulan uang untuk pembangunan Bait Suci Yerusalem. Jadi orang yang menabur uang untuk pekerjaan Tuhan akan menuai. Ingat begini. Karena kita sudah diberkatilah, makanya kita bisa menabur. Ada bagian benih yang untuk ditabur, ada bagian untuk dimakan. Jangan benih yang untuk ditabur, saudara pakai untuk dimakan. Jangan pula yang saudara pakai untuk dimakan, saudara pakai untuk menabur, sehingga saudara menjadi kekurangan. Nah ini, kegagalan banyak anak Tuhan adalah kegagalan dalam mengelola keuangan. Saudara. Benih yang untuk ditabur dipakai untuk dimakan, sehingga dia nggak ada lagi menuai di sana. Benih yang itu dimakan dipakai untuk menabur. Alasannya rohani, ini tuh pekerjaan Tuhan, tapi dia sampai ngutang sana sini. Ini juga salah. Saudara jelas, harus tempatkan benih yang mana yang Tuhan berikan. Dia yang menyediakan benih bagi kita. Bukan karena kita. Dia yang menyediakan benih bagi kita untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Oke? Nah, yang menariknya lagi, saudara ternyata menaburnya itu, benih yang saudara tabur bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Dalam bentuk uang, saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan.
tapi juga Alkitab mengajarkan kita untuk pengembangan usaha kita. Itulah cara melipat gandakan benih kita. Nah, kebanyakan orang salahnya begini. Benih yang ditabur hanya untuk pekerjaan Tuhan. Sisanya ya udah hidup. Dapat gaji berkat untuk pekerjaan Tuhan. Oke, sisanya untuk hidup. Akhirnya hidupnya begitu-gitu saja. Nggak ada sesuatu yang baru yang berkembang. Jadi hari ini kita belajar bahwa ada benih yang ditabur memang untuk pekerjaan Tuhan, tapi ada benih yang ditabur untuk mengembangkan usaha. Dua ini jangan kita pakai untuk kita makan. Pelan-pelan. Oke, Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, saudara, ini prinsip keuangan yang diajarkan oleh firman. Saudara jangan Ishak menabur, saudara langsung rohanikan. Enggak, itu benih yang ditabur, itu benih, memang benih tanaman, sehingga dia bisa menuai. Atau mungkin ternak, Ishak juga adalah seorang, dia memiliki kambing domba yang sangat banyak dan sebagainya. Saudara, ketika seorang petani, dia menaburnya benih tanaman untuk menuai hasil di sana. Sama dengan hidup kita. Saudara dapat berkat, tabur buat pekerjaan Tuhan. Disiplin di area ini. Karena Tuhan memberkati orang yang dapat dipercayai dalam perkara kecil. Saudara dapat berkat, tabur juga nanti untuk saudara memulai usaha, perintisan usaha, dan sebagainya. Sehingga makin lama makin berkembang. Sisanya baru kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, untuk usaha ini bisa, oke, kalau untuk usaha langsung nggak cukup lah 1 bulan. Saudara tabung dulu. Doakan Tuhan, ini benih. Apa yang harus kulakukan dengan benih ini untuk mengembangkan usaha, melipat gandakan apa yang sudah Tuhan percayakan padaku. Nah, waktu kita mengerti ini, maka kehidupan baru itu akan selalu ada dalam kehidupan kita dan terus terjadi dan berlipat ganda, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kegagalan kita mengelola keuangan dalam memberi, itu kegagalan dalam mengendalikan keinginan. Keinginan kita akan selalu banyak. Keinginan kita akan selalu banyak. Pebisnis saja tahu. Dia berkata gini, aku nggak mau jalan-jalan, nggak mau berfoya-foya sampai pasif income-ku bisa memenuhi kebutuhanku untuk berlibur. Wow, saya waktu dengar tuh, iya keren ya, pebisnis tahu. Prinsip Alkitab ini harus kita ketahui. Alkitab tuh komplit. Yuk, mari kita belajar bersama-sama 2 hal ini, saudara. Benih yang memang untuk ditabur buat pekerjaan Tuhan, benih yang nanti saudara simpan untuk pengembangan usaha atau investasi, entah apalah. Semua kita berbeda-beda, saudara, panggilannya masing-masing. Kalau saya mungkin benih yang untuk usaha ini, ya tetap saya pakai semua untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, karena itu panggilan saya, hidup saya di sana. Nah, saudara, hidup saudara di mana? Saudara sebagai anak Tuhan yang Tuhan berikan hikmat, masing-masing kita berbeda untuk memakai benih ini, saudara. Menaburnya kemana, saudara? Tentunya saudara tabur ke tanah yang baik. Nah, ini bicara, oh ini usaha ini baik. Oh ini orang ini memang ditolong dan sebagainya. Oh ini buat pekerjaan Tuhan. Itu tanah yang baik, saudara. Saudara harus mengerti di sini. Kalau kita tidak mengerti di sini, makanya kenapa kita mengalami kesulitan ekonomi terus-menerus. Kenapa? Karena mental kita cuma mental meminta, mental menerima, bukan memberi, bukan menabur. Nah, bagaimana kita bisa memberi hidup kita kepada Tuhan kalau kita memberikan uang kita aja kita nggak bisa karena kita terikat pada uang. Itu dia big problem. Yang ketiga yang saya lihat, benih yang ditabur, yang pertama firman, yang kedua uang, itu bicara tentang sikap yang baik. Coba di Amsal 11 ayat yang ke-18, ketika saudara menabur kebenaran, saudara mendapat pahala, kita bilang. Tapi kalau saudara sikapnya tidak baik, saudara menabur kecurangan, saudara mendapat bencana. Saudara, ada banyak hal ketika kita bicara tentang memberi, tentang menabur. Saudara, taburlah firman buat keluarga saudara, buat hidup saudara, berilah keuangan saudara buat pekerjaan Tuhan,
tabung buat investasi, atau kalau saudara bisa pakai untuk investasi pengembangan usaha, pakai itu. Itu benih, mengembangkan modal, saudara, menambah modal. Begitulah Tuhan ingin kita melipat gandakannya, saudara. Ketika kita melihat konteksnya dengan benar, wow, ini luar biasa sekali, saudara. Kemudian yang ketiga, sikap. Kita harus belajar mengasihi, memiliki sikap yang baik. Orang lain nyerang kita, kita nggak langsung buat yang negatif. Kadang hati kita panas gitu kan ya. Jangan, ayo punya sikap yang baik sama-sama. Saudara berbuat benar pun orang bisa nyerang saudara, nggak apa-apa. Punya sikap yang baik, mengasihi, mengampuni, saudara. Saudara, memang ini menjadi hal yang penting dalam hidup kita, yang harus kita tabur, saudara. Nah, makanya setiap saudara, saya ingin mengingatkan kembali, saudara. Sebagai gembala, sebagai bapak rohani, saya cuma ingin mengingatkan gini. Saya menyampaikan ini sama sekali bukan karena saya kekurangan. Sedikit pun saya tidak kekurangan. Kami masih makan, anak-anak semua sekolah, itu sudah cukup bagi kami. Tapi saya menyampaikan ini karena ini adalah kebenaran, dan saya berdoa untuk saudara bertumbuh dalam kebenaran ini. Saudara bukan hanya menabur uang saja, saudara memberikan persepuluhan, persembahan, misi, dan sebagainya itu baik, tapi tabur juga firman dalam hidup saudara. Tabur juga sikap yang baik dalam hidup saudara, dalam bersikap dengan sesama. Tapi saudara yang sudah menabur firman, saudara yang tidak menabur buat pekerjaan Tuhan, ayo saat ini kembali, saudara. Nabur buat pekerjaan Tuhan. Berikan persepuluhan, persembahan, saudara. Ketika online begini, saudara, saya bukan mau menghakimi dan sebagainya, bukan. Saya rindu saudara menyadari penuh bahwa kalau saudara sudah baca Alkitab, saudara ngikutin pembacaan kita lihat di sana betapa mahalnya korban itu kepada Tuhan. Ketika saudara memberikan persepuluhan, persembahan, misi dan sebagainya, saudara bukan memberi buat saya kok. Saudara memberi dengan iman saudara kepada Tuhan. Makanya saudara, ada seorang yang menghubungi saya, kok aku mau kasih persepuluhan, cuman jumlahnya kecil, jangan lihat jumlah. Saya bilang, saya nggak lihat uangmu, yang saya lihat jiwamu. Saudara, seorang gembala itu yang dilihat itu jiwanya, supaya saudara bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Saya rindu, kerinduan besar saya, saudara bukan hanya diberkati secara rohani, saudara New Life, saudara mendapatkan kebenaran firman, saudara juga diberkati secara jasmani. Tapi kalau saudara mau diberkati secara jasmani, ingat, dua benih ini jangan kita pakai untuk makan. Benih memang untuk pekerjaan Tuhan, benih untuk pengembangan usaha, kalau mungkin kan saudara, jangan dipakai untuk makan. Kalau saudara nggak ada benih, berarti saudara harus meningkatkan income. Saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara nggak ada benih yang tabur, berarti ada yang salah dengan keinginan kita. Karena keinginan kita ini terus meningkat terus. Kalau saudara nggak belajar setia dari perkara kecil, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, misi dan sebagainya, saudara nggak mungkin bisa setia dalam perkara besar. Karena sekali saudara memberi, besar sekali. Kaget saudara. Kaget ketika saudara dapat berkah banyak. Mari kita melatih diri kita mendisiplin. Nah, saya melihat beberapa penyebab seorang tidak memberikan persembahan, persepuluhan, misi. Yang pertama, karena lupa. Yuk, belajar. Saudara di New Life ini, saudara memberikan persembahan berbagai macam cara, lewat GoPay, lewat transfer. Saudara mungkin, nggak enak apa, gembala tahu, ibu gembala tahu. Udah, datang aja ke gereja, masukkan amplop di sana. Sesungguhnya kami tidak melihat jumlah saudara, bukan. Tapi kami melihat saudara bertumbuh dalam iman, dapat dipercaya. Itulah yang menyukakan kami. Saudara makin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, kami makin bahagia. Seperti nanti saya melihat anak-anak saya selalu berpesan, ingat apapun pekerjaanmu nanti, mungkin ada yang mau jadi ahli IT, ada yang dokter, ada yang psikolog, pakai semua untuk pelayanan. Kalau anak saya sudah melakukan itu semua, sudahlah, rasanya sudah tenang hidup ini, sudah selesai. Tanggung jawab kita sebagai orang tua tuh diberikan. Saudara, yang kedua, malu karena persembahan terlalu kecil. Saudara, sekali lagi, Tuhan bukan melihat jumlah persembahan saudara.
Janda miskin 2%, saudara ingat, malah dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Dia memberikan dari seluruh kepenuhan dia. Nah, kenapa kita masih menilai harga diri kita berdasar besar kecilnya uang? Stop di sana. Sadari kita ini berharga karena kita ini seharga darah Kristus. Berapa yang Tuhan percayakan pada kita, itu yang kita berikan. Jadi kalau saudara berikan persembahan, dosa dikacak-kacak untuk sampai orang lain nggak boleh tahu. Itu kan kalau ibadah masukkan kantong gitu, kalau saudara pas beribadah. Saudara, yang ketiga, karena nggak menyadari kebenaran tentang memberi. Makanya saya ajarin pada saudara. Yang keempat, ada orang-orang yang nggak mau memberi ke gereja karena merasa gereja sudah banyak yang beri. Maunya menolong orang lain di luar sana, mau mengelola keuangan sukanya sendiri. Saudara, kalau saudara mau menolong orang lain, jangan pakai benih. Saudara berikan saja, ada persembahan khusus, ada banyak korban persembahan dalam perjanjian lama kan, ya. Korban penghapus salah dan sebagainya, ada persembahan khusus dan sebagainya. Beri yang lain, jangan saudara pakai yang ini. Kemudian dalam pergumulan, saya sedang dalam pergumulan keuangan. Sebenarnya kegagalan kita menerima, mengelola, dan memberi. Orang dalam pergumulan keuangan itu kegagalan dalam menerima, mengelola, dan memberi. Nah, banyak orang gagal memberi, itu gagal mengelola. Mengelola keinginannya, mengelola hawa nafsunya, dan sebagainya. Jadi, saya ingin mengajak saudara, sebelum saudara memberikan nyawa, berikan hidup saudara dengan mengemban emosi saudara, jiwa saudara, dengan sebuah kesabaran, ketekunan saudara. Makanya dulu waktu kita masih ibadah di gereja, yang saya perhatikan itu jumlah lembarnya. Ini yang hadir banyak kok, jumlah lembarnya sedikit ya. Berarti dia nggak memberi. Yuk kita dengan kesadaran penuh memberi dengan sukacita. Saudara nggak mau bugem tahu persembahan saudara berapa, masukkan aja ke gereja. Saudara. Jujur aja saya belajar banyak tentang keuangan ini, tentang memberi ini, apalagi memberi tanpa orang lain tahu. Dari sebuah keluarga, saya nggak sebutkan lah. Dari sebuah keluarga saya belajar banyak, saya lihat, dari rumahnya masih kecil, kesetiaannya, kesungguhannya, saya lihat dia dapat dipercaya. Dan dia diam aja. Hanya Tuhan yang tahu loh, kadang pemberiannya itu. Saya belajar banyak di sana. Karena dulu saya diajari, kalau memberi apalagi gembala, biarlah semua orang tahu. Bukan berarti kebaikan saudara nggak perlu orang tahu, bukan. Biarlah itu terjadi secara alami. Tapi kita nggak perlu show, persembahanku gede nih, pengennya dipublish, nama dipajang. Bukan. Karena Tuhan melihat hati kita kok. Sungguh, biarlah kasih Tuhan ini mengalir dalam hati saudara. Saudara bertumbuh secara jiwa. Dalam manusia rohani saudara bertumbuh dan itu termanifestasi secara jasmani saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh apalagi masa-masa pandemi ini. Saudara semakin menjadi berkat. Saudara mampu mengelola dengan hikmat Tuhan keuangan saudara. Benih buat pekerjaan Tuhan, persepuluhan, persembahan misi. Benih buat nantinya saudara kembangkan untuk usaha. Lalu benih untuk apa yang untuk saudara makan secukupnya. Yang lain pakailah untuk yang lainnya, untuk pengembangan usaha saudara. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. 3 hal ini kita pelajari bentuk kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, mengerti isi hati Tuhan. Yang kedua, menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan. Ada banyak saat ini orang-orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Waktu kita juga lagi mencoba mengamati anak jalanan, Kofonik bersama dengan tim turun ke jalanan, coba bagi makan. Saya bilang kalau misalnya ada bisa dekati 1-2 orang, udah kita konsentrasi ke sana, kita beri makan terus atau gimana, untuk kita bisa bimbing mereka, saudara. Yang ketiga, berikan hidupmu pada Tuhan. Perasaanmu, pikiranmu, keinginanmu, keuanganmu, semua yang ada pada kita, berikan sama Tuhan. Itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan saya sangat percaya Tuhan melihat ini semua. Dan kita akan terus bertumbuh makin mengenal Tuhan. Dan makin diberkati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Yeni boleh pimpin kita dalam doa, Yen?